perkara yang ketiga. Nah, dia ini kan dalam menjalankan hukuman ya terjadi pelanggaran yang jelas, di situ pelanggaran berat lah. Yang melanggar programnya dari Bapak Menteri Zero Narkoba, Zero HP. Dan setiap ada pelanggaran itu ya memang harus ada sanksi berat yang bukan amar joni ya, semua sekarang ini mana yang terjadi pelanggaran tersebut kan dikirim ke NK, ya kan? Ya, jadi ya amar di NK itu bukan menjalani hukuman perkara yang keempat ini. Nah itu dia. Nah, jadi menjalani hukuman perkara yang ketiga. Yang masih ada sisa sekitar 1 tahun lagi. Dan ya seperti kami bilang kan, ya pengiriman tersebut kan karena terjadi pelanggaran berat. Dengan proses pelanggaran berat yang banyak berpandangan bahwa ini kasus yang kemarin Pajen jadi ditimpakan ke Nusa Kambangan kan, tapi kan Pajen sudah menjadi bukan perkara yang keempat kan, yang sudah divonis 7 tahun ya, kalau misalnya apa 9 tahun kemarin, 7 tahun 9 tahun 7 tahun kan. Nah, itu kan masih progres ke depannya, itu belum ada penetapan yang sah bahwa nyelanin kasus yang keempat ya. Nah, dengan proses kasus keempat itu sampai kapan dan bisa dijelaskan Pajen? Ya kan, yang jelas kan dia akan menjalani dulu hukuman yang ketiga ini, ya kan? Nah, terus setelah nanti selesai menjalani hukuman, nah itu kan pasti ya, baru berjalan ke menjalani hukum yang keempat. Dengan proses menjalani proses yang keempatnya itu dari penanganan nanti kan. Kalau ini kan belum. Nah, prosesnya Pak Jon sebagai kuasa hukum apa langkah selanjutnya dalam apakah mengajukan A, B, C, apa? Ya kalau ya kan kami pada waktu itu kan udah bicara untuk kasus PK kami kan tidak sejalan, kemudian juga menurut kami kan waktunya terlalu cepat juga. Karena kan PK ini kan upaya hukum luar biasa, betul ya, tentu banyak ya, di situ kan harus ada nopum. Nopum ini kan ya yang belum pernah dihadirkan pada waktu persidangan. Dan waktunya nopum kan juga ya kan ada juga penilaiannya kan gitu. Di mana ditemukan, kemudian tanggal berapa ditemukan kan gitu. Nah, kalau dia nopumnya itu udah lama tapi belum pernah dimunculkan ke sidang, ya itu kan bukan nopum baru namanya, kan bukan bukti baru. Nah, ini kan yang harus dipahami juga. Nah, kemudian juga ya masalah ya kekeliruan hakim dalam memutus perkara tersebut. Nah, ini kan kalau kita lihat dan kita pelajari, kita baca semua kan dari pertimbangan hakim itu kan tidak ada yang kekeliruan yang kita lihat di situ kan gitu. Perbedaan antara Pak Jon dengan kuasa hukum baru yang akan terindikasi juga akan mengajukan PK. Beda pendapat dengan tidak sejalannya dengan Pak Jon. Tapi dengan sejalannya Pak Jon apa untuk langkah amar joni nanti ke depannya, maksudnya untuk Pak Jon sendiri? Ya kalau dari kitanya kan kita melihat harus benar-benar nopum ini benar-benar dikuatkan dulu. Karena kita belajar kan dan kita tengok juga dari jejak digital bahwa PH ini kan, PH baru ini kan juga ya kita lihat kan mengajukan PK juga di kasus di Cirebon kan. Nah, di situ kan padahal itu kan kasusnya udah lama gitu. Dan kemudian kalau kita lihat bukti-bukti yang dikemukakan dan ahli juga, menurut saya itu sebenarnya nopum yang diberikan pada mereka waktu mengajukan PK itu kan ya memadai lah ya. Tapi kan tidak dikabulkan juga. Nah, apalagi yang
kalau kita lihat kasus Ahmad Joni yang baru ibaratnya orang meninggal baru merah lah kuburan ini, langsung diajukan PK, ya kan? Nah ini kan menurut saya kan peluangnya kecil. Tapi kan itu kan bahasanya kan beda pendapat dengan kuasa hukum, itu kan hak prerogatif seorang kuasa hukum mau mengajukan PK. Dan apa yang buat jadi pertanyaan, Pak Ajun sebagai kuasa hukumnya Ahmad Joni, makanya pertanyaan saya, oke lah nggak mengajukan PK karena kuasa hukum yang baru. Nah Pak Joni itu langkah apa? Apa melaporkan apa atau kemana? Enggak, atau udah menunggu kepastian sampai selesainya hukuman 1,5 tahun apa gimana gitu? Ya kalau kita kan pasti ya pertama tentu difokuskan dulu untuk lanjutan perkara itu. Oke. Karena kan perkara ini dijelaskan, ya media kan pasti mengetahui juga bahwa Ahmad Joni ini kan dianggap pelaku lapangan. Nah di sini kan ada kantor intelektual, bandar. Ini kan nama Amar ini sekarang kan di Framing, di apalah, di framing atau dihukum seolah-olah kan anggapan masyarakat ini kan Ahmad Joni kan bandar. betul. Nah, otomatis kan padahal kan yang harus dipahami di keputusan itu kan Ahmad Joni itu kan ibaratnya kan ya yang menyimpan kan dalam keputusan itu, dan memiliki barang yang melebihi 5 gram. Nah itulah dia dikenakan pasal itu terbukti 114 ayat 2 dan 132 ayat 1. Betul. Hasil pertemuan kami dengan keluarganya Ahmad, ya kan, yang pada waktu itu memberikan kuasa kepada kita untuk supaya perkara ini tindak lanjuti. Nah itu, ya kan? Oke, apa? Nah, Tindak lanjuti dalam kita diajukan permohonan kepada Pak Kapolri untuk perkara ini tindak lanjuti, ya bandar ini ditangkap. Oke. Kan bandar ini jelas dalam persidangan kan ada PU kan, namanya A kan, inisial A. Kemudian kan tentu ya karena Amar itu kan orang di dalam, Nah, kan pasti ada orang di luar. barang itu datangnya dari luar. Anak siapa? Berarti ada oknum yang membantu. Oke. Nah, itu kan harusnya diproses, ditindaklanjuti dia dan dibawa juga ke persidangan bandarnya. Nah, kemudian apa? Ya para pelaku lah. Ya apa? Oknum petugas lah dan orang yang membantu dia memasukkan barang itu, ya kan? Nah, kemudian ya aliran dana. Kalau bandar kan pasti ada aliran dana, ya kan? Nah, aliran dana ini harus ditindaklanjuti, siapa aja yang menikmati duit ini kan gitu. Kalau bandar kan judul kan bandar itu sangat menyeramkan kan gitu. Itu yang akan kita lakukan. Memang kan ini baru habis lebaran, apa kita kan banyak kegiatan. Nah, sifatnya kan kita ini kan ya ibaratnya kan menyusun strategi untuk melakukan itu. Tapi kok landasan untuk mengajukan atau menanyakan ke Kapolri itu sudah tepat? Apa bukan ke Propam atau kemana atau ke lembaga-lembaga lain? Kok ke Kapolri itu langkah? Iya kan karena perkara kan penyidiknya kan Polri Pak. Ya kita mengajukan surat itu, berkirim surat ke Pak Kapolri dan datang juga ke sana, ya kan, untuk perkara ini ditindaklanjuti. Ya, jangan berhenti di pelaku lapangan aja, ya kan, harus ya mengejar bandarnya. Apalagi bandar itu kan, kalau menurut keterangan dari penyidik waktu persidangan kan ada lagi ditahan kan. Nah itu dia. Di lapas narkotika itu kan udah sangat. Kenapa Jelas. ini nggak dilakukan penangkapan sampai sekarang? Ya kan lagi ada proses hukum. Hah? Lagi ada proses hukum. Ya kan udah putus ini. Enggak, maksudnya yang dikasih bandarnya kan lagi juga ada di lagi proses hukum. Udah ditentukan hukumnya, udah ada pasalnya. Kemarin kan JPU bilang. Iya kan benar itu kan, tapi kan proses kan boleh berjalan dulu. Contohnya kasus Amar. Amar waktu itu kan ada proses hukumnya di apa juga kan, perkara yang ketiga. Nah, perkara keempat kan tetap juga diproses kan, tidak ada halangan. Nah, ini yang harus kita pertanyakan itu kepada penyidik Polri, ya ke Pak Kapolri, ke Kabar Eskrim kan, nanti ke Kapolda Metro.
dan ke Kapolres Jakarta Pusat. Nah itu dia. Nah kemudian kan jangan berhenti di amar aja kan. Selama ini kan begitu kan. Contoh di kasus Jakarta Barat, ya bandarnya kan sampai sekarang kan nggak pernah dilakukan penangkapan, berhenti di amar aja sama, ya kan? Nah, ini karena ini menurut saya ini akan menjadi nopung yang kuat apabila itu dilakukan. Wow. Ya kan? Dan akan membersihkan nama amar juga apabila memang tertangkap bandarnya. Nanti di bandarnya itu kan akan terbongkar kan siapa yang membantu dia. Ya, apakah oknum tugas kah, apakah orang luar kah yang membantu barang ini masuk? Karena amar ini kan orang ibaratnya mayat, orang mati. Betul. Ya kan? Berarti ya ini kunci. Jadi jangan sampai perkara ini cuma berhenti di amar jongdi kawan-kawan pelaku lapangan aja. Oke. Nah, kalau ini bisa nanti diproses kan. Bagaimana cara masuknya barang, siapa yang membantu. Ini kan juga buat supaya menteri tahu juga gitu loh, Pak Kementerian di Mapas bahwa ada mungkin oknum-oknum nakal. Nah, ini kan bisa juga supaya narkoba ini bisa lapas bisa terbebas dari narkoba, Pak. Kasihan juga kan kalau dari cerita saksi itu orang yang nggak narkoba juga bisa jadi narkoba di dalam. Nah, ini yang harus akan kita lakukan sebagai kuasa hukumnya keluarganya Amar. Jadi kita tidak mau akan berhenti di situ aja. Tapi itu untuk menguatkan opung baru nggak tuh? Oh itu sangat dong. Oke. Karena kan dan akan membersihkan nama Amar sebagai apa? Sebagai yang dituduhkan sebagai pengedar. Sekarang ini masyarakat kan Amar seorang pengedar, ya kan penjual. Padahal kan dan kemudian juga sebagai apanya lah, contoh kan dari hukuman dia kan kita tengok dia yang paling tinggi kan. Padahal kan kita tengok dalam persidangan dilihat perannya kan juga ibaratnya kan bukannya malah contohnya kan saksi di situ Jaya udah jelas dia mengaku mengedarkan di situ. Nah, kenapa tidak diproses, ya kan? Dan ada oknum juga yang ada transfer kata napi yang bersaksi itu, yang ada bukti rekeningnya. Nah ini kan tindak lanjutnya akan kita lakukan nanti proses itu supaya dilakukan kan gitu. Nah, intinya kan bagian dari pendapat bandar harus diproses siapa bandar di sana ini A B. Nah dalam proses itu kan penyidik akan membongkar fakta-fakta yang terbaru dong, dan yang sudah disebutkan oleh di sidang itu akan juga masuk dong ranah orang-orang itu. Iya, ya itulah berarti kan bagus dong kan. Berarti kan bandar-bandar ada 5 katanya pohon di situ kan. Nah ini kan bisa diproses supaya apa? Supaya ini bisa di jaringan ini kan bisa habis kan di lapas-lapas itu. Tapi kalau yang ada ikut turut serta doang bisa juga masuk dalam keputusan kemarin. Yang jelas kan di teori hukum memang ada kan namanya pasal 55 hak itu kan jelas Membantu. turut serta membantu, ya kan dia membantu memasukkan barang, ya kan mengetahui orang yang mengetahui kata hakim udah jelas itu orang yang tahu aja udah bisa diproses hukum. Itu pasti ada pasti ke situ. Ya, ada pasalnya udah jelas itu di pasal Undang-Undang 35 ya tentang 2009 tentang narkotika. Nah ini yang akan kita lakukan langkah-langkah. Nah, saat sekarang kan kita lagi menyusun itu dan kita kan juga banyak perkara lain kan.